silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dr. Pinta Deniati Sampurna MSI dan Ibu Dr. Anda Elis Salsabila MSI selaku narasumber pada sesi hari ini. Dan saya ucapkan juga selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan penerapan realistic mathematics education dalam lesson study. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Rumpun Matematika Universitas Negeri Jakarta sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sesi ini. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya adalah materi realistic mathematics education, selanjutnya adalah materi lesson study, selanjutnya tanya jawab dan pemberian penugasan, dan yang terakhir ada tes pemahaman akhir. Baik, sebelumnya saya juga akan menyampaikan beberapa aturan untuk peserta pelatihan ini. Yang pertama, sebelum materi ini dimulai, mohon untuk seluruh peserta menggunakan format nama yang sudah diberikan, yaitu PD, underscore nama lengkap, underscore kota. Yang selanjutnya, untuk seluruh peserta, ketika materi dimulai, mohon untuk menonaktifkan mikrofon. Selanjutnya, peserta sangat disarankan untuk mengaktifkan video. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk diaktifkan videonya. Dan yang terakhir, apabila selama materi Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silahkan dituliskan saja di ruang chat. Seperti itu. Baik, karena peserta sudah 27 dan Ibu Pinta dan Bu Eli sudah bergabung, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu materi realistic mathematics education. Silakan Amarta, mohon ditayangkan. Ya, selamat memperhatikan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya akan memulai acara pelatihan yang judulnya adalah peningkatan kualitas mengajar guru matematika dengan penerapan realistic mathematics education dalam lesson study pada pembelajaran matematika di SMP. Ini merupakan salah satu bagian dari pengabdian pada masyarakat dari Prodi Pendidikan Matematika FMIPA UNJ. Saya, Pinta Denianti, bersama Ibu Elis Salsabila akan mengantarkan materi pelatihan ini. Pertama, saya akan menyampaikan tentang apa itu Realistic Mathematics Education, dan kemudian Ibu Elis akan menyampaikan tentang lesson study dan bagaimana nanti menggabungkannya sehingga menjadi pembelajaran yang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas mengajar guru matematika. Di awal, saya harus kenalkan dulu bahwa realistic mathematics education yang akan diterapkan di Indonesia itu dikenal sebagai pendidikan matematika realistik atau biasa disebut dengan PMRI. Maka nanti yang akan kami bahas adalah tentang PMRI, di mana PMRI itu selalu merujuk pada RME, Realistic Mathematics Education. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah matematika itu? Karena kita guru matematika, maka saya mau merecover kembali apa yang dimaksud dengan matematika. Apakah Bapak dan Ibu mengetahui bahwa yang sebenarnya kita ajarkan di sekolah adalah ilmu matematika atau matematika sekolah? Kita ingatkan kembali, mathematics is a queen of science. Itu Bapak Ibu pasti sudah sangat sering mendengar dan menyangka bahwa matematik itu adalah ratunya sains. Tapi sebenarnya dia bukan hanya ratu, tapi juga sekaligus sebagai pelayan dari sains itu sendiri. Maksudnya sebagai ratu, jelas ia memelihara, mengayomi, dan menumbuh kembangkan sains. Tetapi di balik itu, dia juga sebagai pelayan. Maksudnya matematika sebagai pelayan, menyediakan perangkat keperluan dasar untuk tumbuh dan kembangnya ilmu-ilmu dasar, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Nah, pengertian matematika
cakupan ilmu matematika itu meliputi bilangan, bangun, simbol, dan aturan yang menghubungkannya, serta dilengkapi dengan penalaran logis dan perhitungan kuantitatif. Yang perkembangan permasalahannya telah melibatkan tingkat yang semakin idealis akan semakin abstrak. Jadi makin tinggi akan semakin abstrak. Dan biasanya kalau matematika itu selalu dipikir hanya bilangan, berhitung, bangun-bangun, dan seterusnya. Tetapi di sini waktu dinyatakan sebagai penalaran logis, kemudian perhitungannya kuantitatif dan seterusnya, maka kemudian bagaimana kita harus mengajarkan kepada siswa sebelum sampai ke tingkat yang sangat abstrak. Nah, di dalam Permendiknas tentang standar kompetensi lulusan, harus diingat bahwa materi pelajaran apapun, jangan lupa menggunakan informasi tentang lingkungan secara logis, kritis, dan kreatif. Kemudian penekanan berikutnya adalah seperti yang di nomor 4, bahwa apapun materinya sebenarnya harus diusahakan mampu memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Juga diusahakan mampu menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar. Maksudnya matematik harus diarahkan untuk bisa memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar yang bisa kita manfaatkan untuk mengajarkan siswa tentang apa itu matematika. Nah, peranan matematika, kalau matematika sebagai ilmu itu pasti berbeda dengan matematika sebagai bahan pengajaran. Nah, matematika sebagai bahan pengajaran itu yang disebut dengan matematika sekolah. Kalau matematika sebagai ilmu, itu terjaga dengan kuat sistem aksiomatisnya dan hanya menggunakan penalaran deduktif. Tetapi pada saat matematika sekolah, maka ada bagian-bagian matematika yang terpilih guna menumbuh kembangkan kemampuan-kemampuan serta pribadi siswa. Nah, matematika sekolah bukan matematika yang melulu bersifat deduktif, aksiomatif, tetapi juga matematika yang menggunakan penalaran induktif, bahkan kemampuan intuisi siswa juga dikembangkan. Nah, sekarang siswa harus belajar matematika. Maka apa sih tujuan belajar matematika? Itu ada dua, tujuan langsung dan tidak langsung. Tujuan langsung adalah siswa belajar tentang fakta, perjanjian yang ada dalam matematika sekolah. Salah satu contohnya adalah satuan sentimeter, 1 cm, 1 kilometer di seluruh dunia pasti sama. Tentang simbol bilangan, menggunakan angka 5 di seluruh dunia juga ya seperti itu angka 5. Maka semua pun tahu bahwa yang simbol 5 itu berlaku untuk semua bidang, mau di kimia, fisika, biologi, itu berlaku. Maka itu yang disebut dengan kesepakatan atau perjanjian dari matematika yang digunakan di sekolah. Kemudian konsep adalah pengertian atau definisi atas jawaban pertanyaan apakah. Seperti tadi, apakah matematika itu? Maka kita bisa memberikan definisi atau pengertian tentang matematika, memperjelas apakah itu matematika. Maka itu adalah konsep. Tapi kalau prinsip, itu adalah pernyataan atas jawaban pertanyaan bagaimana. Ya, bagaimana kita mengajarkan matematika. Ya. Nah, sekarang operasi, ini adalah tujuan langsungnya, siswa itu mengetahui fakta, konsep, prinsip, dan operasi. Adalah bentuk keterampilan menggunakan fakta, konsep, dan prinsip tadi. Jadi, kalau sudah menggunakan operasi penjumlahan, maka konsep bilangan 2, kemudian operasinya adalah, prinsipnya adalah penjumlahan, itu kemudian ditambah dengan 4, maka hasilnya adalah 6. Itu sudah menggunakan operasi. Faktanya adalah menggunakan lambang-lambang yang sudah disepakati. Konsep, prinsip, dan seluruhnya masuk di dalam siswa mengerjakan sebuah operasi. Itu adalah tujuan langsungnya. Tujuan tidak langsung ada 2.
yang bersifat formal itu menekankan kepada penataan penalaran dan membentuk kepribadian siswa. Ini yang kadang-kadang suka tidak terlalu diperhatikan, tapi justru ini yang sekarang sangat diperhatikan oleh PMRI. Membentuk kepribadian siswa, dan kemudian menata penalaran di dalam pola pikir siswa. Nah, kalau ini yang kadang-kadang matematika hanya dilihat seperti ini saja, bersifat material, menekankan kepada kemampuan memecahkan masalah dan menerapkan matematika. Tapi sekarang di dalam PMRI, justru tujuan yang bersifat formal itu yang sedang ingin lebih diperhatikan. Nah, tujuan tidak langsung lainnya adalah pengalihan belajar, yaitu mampu mengadakan pengalihan belajar di kehidupan sehari-hari. Contohnya, terampil menghitung pembayaran di kasir dengan hitungan diskon. Misalnya harus membayar 100.000 dan ada diskon 15%, maka siswa terampil menghitung 15 per 100 kali 100.000. Siswa akan mendapatkan angka 15.000. Nah, kemudian apakah siswa akan membayar 15.000 kepada kasir? Ternyata kalau siswa sudah diajarkan bagaimana pengalihan belajar, maka dia tahu bahwa yang dibayarkan ke kasir adalah yang 85.000. Maka itu yang disebut dengan pengalihan belajar di kehidupan sehari-hari. Yang dilakukan adalah perkalian 15% kali 100.000, tetapi yang dia bayarkan kepada kasir bukan sebesar 15.000. Kemudian, kemampuan pemecahan masalah. Di sini untuk dalam kehidupan dan lingkungan sekitar, supaya siswa itu kaya akan kemampuan memecahkan masalah kontekstual, maka bentuk soal matematika di dalam PMRI sebaiknya diubah menjadi bentuk soal yang open-ended. Untuk guru menjadi lebih sulit mencari soal-soal dan lebih sulit lagi mengoreksi karena akan ada berbagai jawaban siswa yang benar. Salah satu bentuk open-ended yang mudah untuk dicontohkan adalah jika kita ingin memberikan siswa penjumlahan dari dua bilangan, penjumlahan dari dua angka maksud saya, maka misalnya 25, kalau soalnya adalah close jawaban, maka guru akan menanyakan berapakah 10 ditambah 15. Semua siswa akan menjawab 25 untuk menjadi jawaban benar. Tapi sekarang dibalik. Justru Bapak dan Ibu guru meletakkan angka 25 itu di atas. Dan di bawahnya diberikan tempat untuk menjadi pasangan dua bilangan dari dua angka. Maka dari siswa yang ada akan banyak sekali kombinasi jawaban yang memang mungkin semuanya benar. Ada siswa yang bisa menjawab 12 tambah 13, ada yang menjawab 10 tambah 15, ada yang menjawab 11 tambah 14, dan seterusnya. Tetapi mungkin kalau kita sedang berbicara tentang bilangan dua angka, siswa yang menjawab 16 ditambah 9 itu adalah jawaban yang kurang tepat. Tetapi kalau dia ada dan kemudian sebenarnya itu adalah jawaban yang juga benar, hanya tidak masuk dalam syarat yang ditentukan oleh guru, yaitu harus bilangan dua angka. Nanti itu menjadi pembicaraan berikutnya pada soal-soal open-ended. Kemudian, timbulnya apresiasi terhadap matematika. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran yang penuh atas kegunaan matematika di berbagai bidang di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contohnya adalah siswa tidak takut belajar matematika, siswa menjadi suka dengan matematika, bahkan siswa mampu berdiskusi dalam mempertahankan jawabannya. Karena kalau soalnya open-ended, jawaban siswa seperti apapun rasanya tetap benar dengan alasan masing-masing, sehingga siswa kadang-kadang malah berlomba-lomba untuk memberikan jawaban selama gurunya tidak terlalu menyalahkan, karena memang kemungkinan ada jawaban yang ada alasan yang tepat untuk jawaban siswa, untuk jawaban dari siswa. Nah, akhirnya implikasi dari belajar matematika yang diharapkan dari PMRI itu adalah dengan belajar matematika, siswa akan lebih mampu mengetahui dan mengaplikasikan penalaran deduktif dan juga induktif secara baik.
Sehingga kesimpulan yang diambil akan selalu melalui proses kebenaran yang konsisten dan logis. Nah, kita sekarang ke pendidikan matematika realistik atau disebut dengan PMRI. Bagaimana nanti hubungannya dengan RME tadi, Realistic Mathematics Education. Nah, kadang-kadang PMRI itu disalahartikan sebagai pembelajaran matematika realistik Indonesia. Yang benar adalah pendidikan matematika realistik Indonesia. Ini ditentukan oleh para pengusul yang dari ITB, Bapak Profesor Sembiring, dan kawan-kawan yang memang membawa RME itu ke Indonesia. Dan kalau nanti diterapkan di dalam pembelajaran, itu bukan sebuah metode, bukan sebuah model, tapi ini adalah sebuah pendekatan. PMRI adalah sebuah pendekatan. Nah, matematika di dalam PMRI juga bukan ilmu yang diterapkan, karena PMRI itu untuk SD, SMP, dan SMA, maka yang diharapkan diberikan kepada siswa adalah bentuknya masih bentuk matematika sekolah. Nah, perkembangan pembelajaran matematika itu dulu sejalan dengan KTSP dan sekarang juga sejalan dengan kurikulum 2013 bahwa siswa yang harus aktif, siswa yang harus menemukan, guru hanya fasilitator, dan seterusnya. Nah, PMRI itu ternyata diadopsi dari RME. Tetapi dia tidak sama persis dengan RME. Karena apa? Karena PMRI harus mengadaptasi semua materinya dengan kondisi pendidikan matematika di Indonesia. Sehingga akan sangat berbeda dengan RME, yang sudah pasti aja kalau siswa belajar tentang uang. Kalau di negara yang lain itu pasti akan ada $1, $2, bahkan belanja dengan apapun masih satuan. Di kita, anak SD yang baru belajar angka 1 sampai 50, tetapi di kehidupan sehari-harinya dia harus sudah tahu tentang 1.000, 2.000, bahkan 10.000, 100.000. Nah, itu yang menjadi perbedaan kondisi pendidikan di Indonesia. Bahwa anak itu tidak lagi tahu Rp1 kalau di Indonesia. Menjadi aneh buat dia. Nah, ini yang mengapa PMRI itu diadopsi dari RME untuk bagaimana mengajarkan secara realistik, tetapi juga ada kondisi-kondisi di Indonesia yang kadang-kadang tidak bisa disamakan dengan semua buku-buku yang ada di ada di luar negeri, yang kemudian tentang rupiahnya beda, tentang kondisi keadaan suasana kehidupan sehari-harinya juga beda. Saya lanjutkan. Nah, kita masuk sedikit ke teori RME. Ini dikembangkan pada tahun 1968 yang merupakan sebuah proyek Wiskobas. Selanjutnya sampai sekarang dikembangkan oleh Freudenthal dari mulai tahun 1970. Masuk ke Indonesia itu tahun 2000. Nah, yang penting adalah matematik menurut Freudenthal di tahun 73, ini yang utama. Mathematics is a human activity. Artinya, matematika itu adalah kegiatan manusia. Ya, matematika bukan hanya sebagai alat, tetapi merupakan kegiatan manusia. Alat yang dimaksud adalah bilangan, angka, itu seakan-akan cuma menjadi alat, padahal tidak. Di dalam kegiatan manusia, kita bicara bahwa saya akan memberi kamu 5 kelereng misalnya. Nah, 5 itu tidak akan ada kalau tidak ada matematik. Kemudian akan saya berikan lagi 3. Maka sekarang berapa banyaknya kelereng kamu? Misalnya seperti itu, kita ke anak kita sendiri atau ke siswa, maka ada angka 5 dan ada angka 3, maka kita perlu angka 8. Nah, disitulah yang disebut dengan adanya kegiatan manusia yang kemudian memerlukan matematika di situ. Itu untuk fakta, bahwa ada 5 kelereng. Tetapi kemudian pada saat 5 dan 3, itu diapakan? Itu perlu disebut dengan operasi tadi. Ada operasi, ada prinsip, ada konsep. Ya, disitulah matematika sebenarnya terjadi.
Maka Freudenthal mengatakan bahwa kalau kita lihat di sekeliling kita, maka itulah matematika. Nah, tetapi pendekatannya menggunakan dua jenis pendekatan matematisasi, secara horizontal dan secara vertikal. Apa itu horizontal dan vertikal? Horizontal dan vertikal itu, kalau matematika diajarkan dengan mengambil kegiatan kehidupan sehari-hari, itu adalah horizontal. Tetapi matematika perlu sampai mencapai ke tingkat yang abstrak, maka kemudian bisa kita arahkan untuk menggunakan matematisasi vertikal sehingga siswa mendapat kemampuan yang lebih abstrak. Nah, harus dengan pembelajaran student center, artinya siswa yang aktif dan guru hanya sebagai fasilitator. Tetapi guru harus menyiapkan lembar kerja yang terstruktur sehingga siswa yang aktif tadi terbimbing untuk sampai mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi secara horizontal juga secara matematisasi vertikal. Masih menurut Freudenthal, ini adalah pernyataan dari Freudenthal, bahwa first, mathematics must be close to children and be relevant to everyday life situation. However, the word realistic refers not just to the connection with the real world, but also to problem situation which are real in students' mind. Jadi kalau kita mau mengajarkan matematik, itu harusnya dari kehidupan sehari-hari yang real di dekat dari siswa. Tetapi di sini dikatakan bahwa tidak semua yang nyata harus terlihat jelas, tetapi yang ada di students mind, yang ada dalam pikirannya, itu juga boleh. Misalnya kita ingin mengajarkan nanti adalah jumlah atau banyaknya kaki dari ayam misalnya, cukup anak membayangkan ayam, tidak perlu membawakan ayam itu ke dalam kelas dan seterusnya. Gajah dan seterusnya itu tidak perlu ditampilkan atau diberikan langsung di kelas sehingga harus real words, harus nyata sekali. Nah, tidak seperti itu. Nah, tapi yang bisa difikirkan di pikiran anak itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang sudah nyata. And the second idea of mathematics as a human activity is stress. Jadi penekanannya memang dari kegiatan manusia, bahwa matematika itu adalah memang ditekankan sebagai kegiatan manusia. Nah, kemudian Travers dan Freudenthal menyatakan lagi bahwa kalau ingin memberikan matematika, jangan lupa harus secara horizontal. The student come up with mathematical tools to help organize and solve a problem located in a real life situation. Jadi harus dulu secara horizontal kita berikan matematisasinya, baru kemudian yang kedua secara vertikal. On the other hand, in the process of a variety of recognition, reorganization, and operation within the mathematics, its system itself. Jadi kalau sudah secara horizontal siswa mengerti, maka kemudian kita ajak, kita antar sehingga siswa bisa menemukan rumus, siswa bisa menemukan pola dan seterusnya menggunakan matematisasi vertikal. Nah, di dalam RME ada prinsipnya, 3 prinsip ini, guided reinvention and progressive mathematizing, ini guided discovery and progress mathematics, kemudian didactical phenomena, and self-developed models. Ini prinsipnya. Nah, tetapi di dalam prinsip ini, ada lagi yang harus lebih diperhatikan, yaitu karakteristiknya, di mana semua prinsip ini masuk di dalam karakteristik, sehingga saya lebih menekankan bahwa kita akan membicarakan tentang karakteristik dari RME. Kalau tadi menurut Graham Meyers, ini menurutkan Travers-nya di dalam Becker. Ada 5, ini lebih lengkap, maka kita merujuk pada yang ini, phenomenological exploration,
bahwa kalau kita mau mengajarkan matematika, maka kita harus mengeksplorasi fenomena yang ada di sekitar anak. Fenomena yang terlihat oleh anak, kemudian itu menjadi sebuah kegiatan manusia yang dianggap sebagai kegiatan yang menggunakan matematika. And then using models and symbols for progressive mathematization, yang tadi model adalah secara horizontal dan kemudian kita bikin menjadi simbol itu secara vertikal. And then using students' own construction and production. Dengan LKS yang dibuat guru secara terstruktur dan sangat sistematis logis, maka diharapkan siswa membentuk sendiri konstruksi konsep di dalam pemikirannya dan dia memproduksi sendiri. Sehingga di dalam pembelajaran menggunakan pendekatan PMR ini, guru tidak dibolehkan atau tidak diizinkan untuk memberikan kesimpulan. Yang memberi kesimpulan pada pembelajaran untuk mendapatkan konsep adalah anak. Anak akan mendapatkan sendiri, oh ternyata ini seperti ini. Oh ternyata 3 kali 2 itu seperti ini. Beda ya dengan 2 kali 3. Itu harus siswa yang mendapatkannya. Kejadian di kehidupan sehari-hari itu ternyata 2 hal yang berbeda. Masalah nanti ada sifat komutatif bahwa 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2, itu adalah hal yang lain lagi. Tetapi itu harus terbentuk dari siswa mengerjakan lembar kerja terstruktur yang dibuat oleh guru. Nah, interactivity itu adalah selalu ada interaksi di antara guru dan siswa, siswa dan siswa, di mana soal-soal open-ended itu yang membuat siswa berinteraksi satu dengan yang lain. Bahwa mereka yang satu mengatakan 25 itu dari 11 tambah 14. Yang satu bilang 10 tambah 15 juga benar. Ada lagi yang mengatakan bahwa 15 tambah, ada yang menyatakan lagi 12 tambah 13 juga benar, dan seterusnya. Dengan mereka berdiskusi seperti itu yang disebut dengan interactivity antar siswa dengan siswa dan guru sebagai fasilitator. Jika siswa sudah meng-create sendiri konsep yang dia dapat, kemudian ada salah satu dari siswa itu menemukan, bisa memproduksi konsep tadi, maka dia yang diminta untuk menjelaskan kepada temannya. Tapi jika satu kelas itu belum atau kesulitan untuk mendapatkan konsep yang mau dibangun, maka guru hanya diizinkan untuk membuat pertanyaan pancingan, menggunakan pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa yang nanti menjawab dan akhirnya siswa yang membuatkan kesimpulan sendiri. Nah, entertainment itu adalah menghubungkan antara mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain seperti matematik menggunakan IPA, kemudian matematik dihubungkan dengan kimia, matematik dihubungkan dengan fisika. Tetapi kalau di sini di SD terutama yang menggunakan tematik itu biasanya sudah sangat entertainment, mengajarkan beras, proteinnya dari IPA, harganya dari ekonomi, kemudian siapa yang menghasilkan padi dan seterusnya itu dari geografi dan seterusnya, kemudian matematik dari beratnya, dari kilogramnya dan seterusnya. Nah itu entertainment. Nah sepintas akan diberikan di sini, tetapi nanti Bapak dan Ibu bisa membaca lebih jelas bahwa phenomenological exploration itu adalah pembelajaran matematika yang baik, harus dapat mengeksplorasi fenomena atau masalah kontekstual agar pemahaman siswa terbangun dan kemudian menjadi dasar dari pembentukan konsep matematika itu sendiri. Dan using model tadi, vertikal dan horizontal, itu sebenarnya intinya adalah model pertama harus dari situasi. Kemudian pada saat kedua, kita harus menggunakan simbol. Nah, pada saat situasinya sedang nyata, maka disebut dengan model of, dan kemudian berubah menjadi model for. Menjadi model yang lebih formal. Nah, untuk ini, guru berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, budaya kelas yang nyaman, dan memberi bimbingan yang dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang menuntun siswa berpikir kreatif dan kemudian dapat merefleksikan jawabannya.
Maka itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat krusial yang harus benar-benar di list atau didaftar oleh guru, sehingga jika siswa kesulitan maka pertanyaan itu yang harus dimunculkan oleh guru. Nah, interactivity jelas adalah proses belajarnya itu harus secara individu sebenarnya, tetapi jangan lupa bahwa siswa itu juga akan berkontribusi dengan siswa yang satu dan lainnya akan mempengaruhi perkembangan pengetahuan siswa yang lainnya. Dan entertainment ini adalah keterkaitan dalam mengaplikasikan matematik diperlukan pengetahuan yang lebih kompleks dengan fenomena lain yang saling terkait. Nah, jadi ada beberapa materi yang memerlukan fenomena lain yang saling terkait. Di sini entertainment. Nah, contoh-contoh pembelajaran kontekstual di sini. Ini pelajaran yang sangat mudah. Kita kembali ke SD, bahwa kalau satu ayam memiliki 2 kaki. Berapa kalau 2 ayam jumlah kakinya atau banyaknya kakinya, bukan jumlah ya, berapa banyak kakinya? 2 ditambah 2 atau langsung 4, ada yang langsung bilang 6. Nah, kita melihat ada 2 tambah 2, ada 2 tambah 2 tambah 2, itu kan penjumlahan berulang. Kemana tujuannya? Ke perkalian. Perkalian berapa sebenarnya? Kalau kakinya 1 itu 2 kali 1 atau 1 kali 2. Kalau 2 kali 2 di situ tidak terlihat, tetapi yang untuk 3 ayam sebenarnya itu 3 kali 2 atau 2 kali 3. Nah, ini kenapa ada tulisan gambar 2 kemungkinan jawaban siswa, karena ini adalah hasil penelitian dari mahasiswa kami di UNJ S1. Nah, sekarang untuk membandingkan yang tadi. Kalau 1 bajai banyak rodanya adalah 3, maka 2 bajai banyak rodanya adalah 3 tambah 3. Untuk 3 bajai banyak rodanya 3 tambah 3 tambah 3. Sekarang kita ambil yang tengah. Kalau banyak roda yang tadi, banyaknya kaki ayam itu adalah 2 tambah 2 tambah 2, dan sekarang banyaknya roda bajai untuk 2 bajai adalah 3 tambah 3, itu sama-sama 6. Tetapi kapankah kejadian 2 kali 3 dan kapan kejadian 3 kali 2? Dan kemudian kalau ini adalah kejadian yang berbeda, kemudian komutatif itu yang 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 itu kapan terjadi? Tetapi itu pasti terjadi di kehidupan sehari-hari karena kita pakai. Maka itu yang harus difikirkan oleh guru pada saat mengajarkan siswa. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi bahwa siswa itu melihat pesawat pada saat pola ke-1 hanya 5, bergabung lagi 2, bergabung lagi 2, dan 2, akhirnya sampai pola ke-4. Nah, anak diminta untuk, kalau ada pola ke-5, berapa kira-kira pesawat tempur yang ikut berposisi di atas awan ini? Kemudian pola ke-6 dan ke-7. Nah, pola yang seperti ini atau gambar seperti ini yang disebut dengan matematika horizontal. Gambar ayam, gambar bajai, itu adalah pola matematika horizontal. Tetapi pada saat sudah menggunakan perkalian, atau di sini nanti udah pola dan rumusnya, itu sudah menggunakan matematisasi vertikal. Nah, siswa dibuatkan seperti ini. Siswa mengisi pada pola ke-1 berapa jumlah jumlah pesawat tempurnya, dan seterusnya sampai ke-6, ke-7, dan akhirnya nanti bertahap kita mengajak anak untuk membuat rumusnya. Nah, yang berikut adalah gambar apa? Kadang-kadang kita mengajarkan barisan aritmatika ataupun deret geometri, itu kadang-kadang bingung mencari apa sih di kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah hasil dari pola pikir mahasiswa S1, sudah lama ini penelitiannya. Dia menemukan bahwa yang disebut dengan UN sama dengan A plus BN min 1 plus A ditambah B kali N min 1. Apa itu A, apa itu B, dan itu N-nya dari mana? Ternyata seperti ini. Posisi gelas yang 1 itu adalah A, tetapi waktu dia ditumpuk, ada selisih antara posisi gelas yang berikutnya itu B. Dan kalau ditumpuk sampai berapa, maka itu menjadi UN. Nah, ini baru terfikir kalau memang siswa itu merenung pelajaran yang dia mau ajarkan. Itu sebenarnya di kehidupan sehari.
maaf, yang merenung adalah mahasiswa waktu itu untuk mengerjakan skripsi, untuk menerangkan kepada siswa sebenarnya ini apa sih yang terjadi, bukan sekedar A itu adalah bilangan awalnya dan kemudian B adalah bedanya dan seterusnya, sehingga menjadi tidak jelas untuk siswa. Nah, terakhir saya tampilkan gambar ini, Bapak dan Ibu ingat bahwa ini adalah zaman dulu kita adalah tempat telur ayam, ya, sekarang mungkin sudah tidak ada. Tapi ini akan menjadi pembahasan kita di sesi tanya jawab nanti. Saya sudahi dulu materi saya. Mudah-mudahan akan ada banyak pertanyaan pada saat sesi tanya jawab nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Eli Salsabila tentang lesson study. Untuk Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali yang ingin bertanya bisa ditanyakan di kolom chat. Terima kasih. Silakan Amarta untuk dimulai materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam pelatihan lesson study dalam rangka P2M yang diselenggarakan Rumpun Matematika FMIPA UNJ. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan share materi presentasi berikut ini. Lesson study sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, apakah itu lesson study? Lesson study adalah kegiatan untuk mengkaji atau mempelajari pembelajaran. Jadi mempelajari pembelajaran. Lesson study itu bukan metode atau strategi pembelajaran. Namun, dalam kegiatan lesson study, kita bisa menerapkan berbagai metode atau strategi yang sesuai. Beberapa pendapat tentang lesson study dikemukakan oleh Lewis dan Garfield. Yang intinya menyatakan bahwa lesson study itu adalah research lesson. Jadi pengkajian pembelajaran yang dilakukan secara sistematis. Sistematis di sini artinya bersiklus, kemudian terus-menerus, berkolaborasi, ada kegiatan observasi, refleksi, dan revisi. Nah, jadi lesson study itu adalah model pembinaan, profesi pendidik, model pembinaan guru melalui pengkajian pembelajarannya. Jadi model pembinaan untuk guru melalui mengkaji pembelajarannya yang dilakukan secara kolaboratif, bersama-sama, berkesinambungan, terus-menerus, kontinu, kemudian berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning, pembelajaran yang saling menguntungkan untuk membangun learning community atau komunitas belajar. Nah, itulah Bapak Ibu tentang lesson study. Definisinya. Nah, sekarang kalau kita lihat sejarah lesson study itu dikembangkan pertama kali di Jepang. Sekitar tahun 1900 disebut dengan Jukyo Kenkyu yang berasal dari dua kata Jukyo dan Kenkyu. Jukyo itu lesson dan Kenkyu itu pengkajian atau studi. Kemudian dipopulerkan tahun 1960 di Jepang juga di sekolah based in service training yang dikenal dengan sekolah Konai Kensu. Nah, jadi dipopulerkan di sana lesson study itu. Di mana tokoh reformasinya, yaitu Manabu Saito, mengemukakan bahwa perlunya perubahan dalam pola pembelajaran yang tertutup. Perubahan untuk penciptaan masyarakat belajar di sekolah, membuka seluas-luasnya proses pembelajarannya di kelas untuk diamati oleh siapa saja, dan menerima masukan guna perbaikan. Nah, intinya itu dikemukakan oleh Saito. Nah, kemudian lesson study berkembang di Amerika dan 39 negara lain sekitar tahun 1995.
sebagai upaya Amerika untuk meningkatkan mutu peserta didiknya dalam Teams, sehingga mereka mengirimkan guru-gurunya untuk belajar tentang lesson study ke Jepang. Sementara di Indonesia itu berkembang Oktober 1998 melalui IMSTEP yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan matematika dan IPA, di mana IMSTEP ini diimplementasikan di 3 IKIP, yaitu Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Nah, dari sinilah lesson study di Indonesia itu berkembang sampai sekarang, Bapak Ibu. Nah, kemudian kenapa lesson study itu diperlukan? Ada alasan yuridis, yaitu Undang-Undang tentang Guru Dosen nomor 14, bahwa guru dan dosen itu harus memiliki kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, melalui lesson study, kompetensi dari guru tersebut dapat dilatihkan. Jadi, melalui lesson study, kompetensi-kompetensi yang diharapkan dalam undang-undang itu bisa diwujudkan. Juga PP nomor 19 tahun 2005, bahwa pembelajaran itu harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan mengaktifkan siswa. Nah, melalui pengkajian pembelajaran, guru diharapkan, melalui lesson study, guru diharapkan bisa selalu memperbaiki pembelajarannya sehingga mewujudkan PP tentang Standar Nasional Pendidikan ini. Nah, itulah alasan yuridisnya. Tentu ada alasan yang lain, Bapak Ibu. Kurikulum selalu berubah, tidak ada pembelajaran yang sempurna. Guru harus selalu bisa beradaptasi, dituntut untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan diri. Nah, melalui lesson study ini diantaranya guru diharapkan bisa memperbaiki dan meningkatkan dirinya, karena akan menerima masukan dari siapa saja. Nah, itulah kenapa lesson study diperlukan. Nah, ini saya lewati saja tujuan lesson study, manfaat, yang intinya adalah untuk meningkatkan profesionalisme dari guru, kemudian juga meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan atau output. Nah, apa saja komponen lesson study? Komponen lesson study itu tentu untuk bisa terlaksana ada peserta didik, ada guru model, pengamat atau observer, kameramen, kemudian teaching materialnya adalah perangkat pembelajaran di sini, RPP dan teman-temannya, yaitu bahan ajar, media, lembar kerja, lembar evaluasi, kemudian instrumen. Instrumen di sini adalah format observasi, catatan lapangan, dan alat yang digunakan untuk merekam pelaksanaan lesson study. Nah, inilah komponen-komponen dari lesson study. Guru model adalah guru yang melaksanakan pembelajarannya, yang membuka kelasnya untuk diamati. Pengamat adalah tentunya adalah orang yang mengamati, yang membuat catatan-catatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru model. Dan kameramen adalah orang yang melakukan perekaman untuk nanti bisa diputarkan pada saat refleksi dilaksanakan. Nah, jadi itu komponen dari lesson study, Bapak Ibu. Berikutnya, bagaimana lesson study itu diimplementasikan? Terdapat 3 tahap dalam mengimplementasikan lesson study yang berasal dari Saito, tokoh reformasi Jepang, yang mengemukakan bahwa tahap-tahapnya adalah plan, do, dan see. Nah, pada tahap plan itu adalah merancang pembelajaran yang berpusat membelajarkan dan mengaktifkan siswa. Jadi orientasinya terhadap siswa tentunya. Kemudian tahap do adalah melaksanakan pembelajaran untuk menerapkan rancangan pembelajaran yang sudah disusun pada tahap plan. Dan tahap C yaitu mendiskusikan atau membahas, melakukan analisis dan refleksi dari pembelajaran yang sudah selesai dilaksanakan. Nah, itu tahap-tahap tahap-tahap implementasi lesson study, 3 tahap. Nah, pada tahap plan, apa saja yang dilakukan pada tahap plan? Tadi adalah tahap merancang pembelajaran. Di dalam merancang di situ tentu ada identifikasi masalah. Jadi apa saja yang perlu diidentifikasikan dari masalah yang dialami oleh guru model. Nah, identifikasi di sini itu bisa pada fokus-fokus tertentu. Misalkan pada materi yang sulit diajarkan atau tidak disukai siswa, atau materi yang banyak menimbulkan miskonsepsi bagi siswa.
atau bisa difokuskan pada teaching materialnya, yaitu media yang sesuai untuk yang membantu dalam memahami materi tertentu, lembar kerja yang mengaktifkan siswa, alat evaluasi yang tepat. Nah, misalkan difokuskan itu pada teaching material, atau bisa juga difokuskan identifikasi itu pada model pembelajarannya. Jadi strategi yang tepat untuk mengajarkan suatu materi tertentu, misalkan, jadi model yang bisa mengaktifkan siswa, yang efektif dan efisien, atau difokuskan pada aktivitas siswanya. Jadi pada bagaimana mengaktifkan siswa atau mengatasi siswa dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan hiperaktif, ya, atau perlu perhatian khusus. Nah, jadi identifikasi masalah yang bisa dilakukan pada tahap plan itu bisa difokuskan pada keempat bagian ini. Nah, tentu dalam sekali lesson tadi mungkin tidak mencakup keempat masalah ini. Mungkin hanya 2 saja, ya, ataupun 1 saja difokuskannya. Nah, itu tergantung dari kesepakatan bersama antara guru model dan observer. Nah, selain melakukan identifikasi masalah di dalam tahap plan ini, tentu tadi juga adalah merancang perangkat pembelajarannya, RPP-nya, lesson plan-nya, dan teman-temannya, bahan ajar, LKS, kemudian alat evaluasi, dan juga merancang instrumen dari observasi. Nah, semua tentu lembar kerja, media yang utamakan yang melibatkan keterampilan berpikir, melibatkan panca indera, dan mudah dijangkau, serta materinya mudah didapat. Pada tahap plan juga dibuat instrumen observasi. Nah, instrumen observasi di sini akan digunakan oleh observer ketika guru melaksanakan pembelajaran untuk mencatat hasil pengamatan selama pembelajaran itu berlangsung. Nah, format observasi itu bisa berbentuk angket, bisa juga berupa catatan terbuka. Nah, kalau berbentuk angket, maka kita sebut dia sebagai format observasi. Akan saya share di sini contoh yang saya buat, Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu nanti bisa membuat yang lebih baik dari ini. Format observasi. Nah, ini. Ya. Nah, jadi kalau format observasi itu adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi tentu ada identitasnya, ada nama observer, ada nama siswa. Nah, ini adalah format observasi untuk mengamati aktivitas kelompok. Jadi bisa ditulis aspek yang diamati, aktivitas siswanya, kemudian frekuensi aktivitasnya. Jadi misalkan tadi adalah yang diamati, observer sudah ditentukan untuk mengamati kelompok berapa saja dengan nama siswanya siapa saja. Nah, maka di sini sudah dibuatkan siswa dari 1 sampai 4-nya siapa, demikian. Nah, kemudian aktivitas yang diamati itu dari mulai tahap awal, kemudian inti sampai dengan akhir. Ya, misalkan pada tahap awal, aktivitas yang diamati di sini adalah mempersiapkan diri untuk mulai belajar, aktivitas siswanya. Nah, jadi apakah dia duduk di bangkunya, kemudian mengeluarkan buku pelajarannya, kemudian misalkan memperhatikan penyampaian tujuan, motivasi, dan persepsi. Nah, jadi apakah mendengarkan penjelasan guru, mencatat penjelasan guru. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas yang bisa diamati dan ditulis dalam bentuk frekuensi 1, 2, sampai 5. Atau mungkin bisa juga ini didesain tidak pernah, kadang-kadang, sering, gitu ya, selalu. Nah, bisa juga dibuat seperti itu. Nah, ini hanya contoh saja Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu bisa membuat yang lebih bagus dari ini. Nah, jadi ada aktivitas siswa yang diamati, aspek yang diamati, di sini dirinci, dideskripsikan begitu, nah kemudian frekuensinya. Nah, jadi untuk format observasi, dia bentuknya seperti angket atau kuesioner. Nah, berikutnya bisa berbentuk catatan lapangan. Kalau catatan lapangan, dia lebih terbuka, Bapak Ibu. Jadi kalau catatan lapangan, nah seperti ini. Nah, ini adalah misalkan tetap ada identitas nama observer, kemudian masalah yang muncul apa di sini, penyebab masalahnya, solusi yang mungkin, tindak lanjutnya seperti apa. Nah, tentu di sini bisa saja diganti tidak dalam bentuk tabel begitu, tapi terbuka saja.
catatan bebas saja, misalkan masalah yang tiba-tiba muncul ya, yang tidak diharapkan atau yang tidak diduga, demikian. Nah, kira-kira apa penyebab masalahnya, lalu apa tindakan guru untuk mengatasi masalah. Nah, itu semua dicatat dalam bentuk catatan yang terbuka. Nah, jadi catatan yang terbuka ini disebut dengan catatan lapangan. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu contoh format observasi maupun catatan lapangan. Instrumen yang bisa disiapkan pada waktu di tahap plan. Nah, kemudian berikutnya kita lihat kita meningkat ke tahap do, tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap do di sini guru model melaksanakan pembelajaran tentunya di kelas real. Sementara observer mengamati, dia bisa mengambil posisi di samping-samping kelas atau di belakang. Diperbolehkan observer untuk mendekat kepada siswa untuk mengamati lebih dekat aktivitas siswa, namun tidak mengganggu. Jadi tidak bertanya ataupun tidak melakukan intervensi. Nah, pada saat pembelajaran, kameramen juga ada di bagian di antara observer ini untuk merekam aktivitas pembelajaran. Nah, jadi ini pada tahap do, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi tadi ada peran observer pada tahap do, di mana pengamatan itu hanya difokuskan pada kegiatan belajar siswa yang meliputi interaksi siswa dengan siswa dengan bahan ajar, siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan. Nah, melakukan pencatatan sesuai dengan hasil pengamatan. Tidak diperkenankan untuk mengganggu proses belajar atau berbicara dengan guru, siswa, atau observer lain. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga yaitu tahap C. Pada tahap C di sini adalah melakukan diskusi kembali antara guru model dengan observer, dan kameramen silakan untuk memutarkan hasil perekamannya. Nah, berdiskusi kembali memberikan masukan kepada guru model. Jadi mungkin di sini pada tahap diskusi perlu ditetapkan dulu moderator dan notulen. Moderator yang mengarahkan kegiatan diskusi, notulen yang membuat catatan-catatan hasil diskusi. Nah, kesempatan pertama diberikan kepada guru model untuk menyampaikan kesan-kesannya tentang pembelajaran. Dan kemudian mengatakan apa kekurangannya yang dia rasakan, kemudian bagaimana dia mengatasi kekurangan itu, jadi menceritakan kesan yang dialami oleh guru model. Berikutnya kesempatan diberikan kepada observer untuk menanggapi kesan yang diberikan oleh guru model dan memberikan masukan-masukan berdasarkan hasil catatan lapangan atau hasil pengisian format observasi yang digunakan. Nah, hasil refleksi ini tentunya digunakan untuk perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pada kegiatan refleksi di sini perlu diperhatikan bahwa observer tidak boleh untuk menjudge atau menghakimi guru. Namun, masukan yang diberikan terhadap guru adalah terefleksi melalui aktivitas siswa. Dari aktivitas siswa dengan siswa dengan bahan ajar, siswa dengan guru, atau siswa dengan lingkungan. Mungkin untuk merefleksikan misalkan siswa yang hanya mengajar tidak memperhatikan guru, bisa dikatakan melalui aktivitas siswanya yang ribut di dalam kelompoknya begitu, atau siswa yang asik sendiri dengan lingkungannya, lupa. Jadi itu merepresentasikan bahwa guru kurang mengamati tentang kegiatan siswa yang seperti itu. Jadi tidak diperkenankan untuk menghakimi atau menjudge guru secara langsung, tapi terefleksi melalui aktivitas yang ditimbulkan oleh siswa-siswanya akibat perilaku atau sikap yang dibuat oleh guru. Nah, demikian. Oke. Nah, itulah Bapak Ibu tentang pelaksanaan implementasi pelaksanaan lesson study. Ada 3 tahap tadi, tahap plan, do, dan see. Dan bagaimana masing-masing pada tahap itu peran-peran guru model serta observer. Nah, bagaimana model pelaksanaan lesson study? Kita lihat Bapak Ibu. Lesson study itu bisa dilaksanakan berbasis sekolah. Artinya anggota learning community-nya itu adalah guru-guru di suatu sekolah. Baik guru-guru kelas, misalkan di SD, atau guru-guru mata pelajaran. Jadi misalkan dalam suatu sekolah itu ada 4 orang guru matematik. Maka mereka bisa berkolaborasi untuk saling memberikan sebagai learning community dari grup lesson study di bidang studi matematik. Jadi
mereka membentuk learning community untuk grup lesson study matematik. Nah, itu kalau berbasis sekolah. Jadi anggotanya adalah guru-guru di suatu sekolah, guru-guru dengan bidang studi yang sama atau guru-guru kelas yang sama. Nah, bisa juga dilaksanakan berbasis MGMP atau KKG. Nah, kalau demikian, maka anggota learning community-nya itu adalah guru-guru yang tercakup di dalam MGMP suatu wilayah. Maka ini lebih besar lagi, misalkan MGMP wilayah Jakarta Timur, untuk MGMP bidang studi matematik, MGMP matematik misalkan, atau MGMP IPA misalkan di suatu wilayah. Maka di situ anggota learning community-nya adalah guru-guru yang tercakup di dalam MGMP tersebut. Ya, nah jadi model pelaksanaan lesson study bisa dilaksanakan berbasis sekolah, bisa dilaksanakan berbasis MGMP atau KKG, kelompok kerja guru. Nah, dari lesson study yang dilaksanakan, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa menulis, karena tadi sifat lesson study itu adalah pengkajian terhadap pembelajaran. Kalau Bapak Ibu kreatif, tentu Bapak Ibu bisa menuliskan hasil lesson study itu, dari mulai masalah, kemudian solusinya, dituliskan menjadi suatu karya ilmiah yang baik sesuai dengan penulisan ilmiah yang ditetapkan, maka itu bisa menjadi suatu karya ilmiah yang bisa dipublikasikan dalam suatu seminar, apakah tentang seminar lesson study bersama dengan guru-guru yang juga melaksanakan lesson study atau seminar nasional. Nah, jadi tentu melalui lesson study Bapak Ibu bisa menghasilkan suatu publikasi dan ini akan meningkatkan profesional Bapak Ibu lagi. Ya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana lesson study di masa pandemi COVID ini? Di mana kita tahu pada masa pandemi COVID-19 ini pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk jarak jauh menggunakan platform Google Classroom, Zoom dan sebagainya. Memerlukan fasilitas internet, kuota internet, perangkat IT, ya. Nah, seperti itu. Nah, apakah masih mungkin lesson study untuk dilaksanakan di masa pandemi ini, Bapak Ibu guru sekalian? Gimana? Masih mungkin? Mungkin lesson study itu untuk dilakukan di masa pandemi ini, selama guru model, observer, dan peserta didik ini memiliki fasilitas yang diperlukan untuk melakukan PJJ tersebut tentunya. Jadi diantaranya tadi adalah memiliki IT, kemudian fasilitas internet, ya baik WiFi maupun kuotanya, dan itu dimiliki oleh guru model, observer maupun peserta didik. Maka itu mungkin untuk dilaksanakan. Di mana pada implementasinya, pada tahap plan tentu bisa dilakukan melalui video conference. Dan sekarang dengan menggunakan platform, itu bisa dilakukan video conference. Materi pun bisa di-share. Jadi bahan-bahan diskusi bisa di-share, kemudian yang diamati oleh semua peserta video conference di situ. Nah, begitu juga pada tahap DO. Pada tahap DO juga bisa dilaksanakan dalam bentuk video conference yang melibatkan siswa-siswa sebagai pesertanya, kemudian guru model sebagai hostnya, dan observer bisa dimasukkan sebagai co-host ya, atau co-teacher. Namun tidak untuk mengajar, tetapi mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru model. Dan materi-materi juga bisa di-share di platform yang digunakan untuk bisa diamati. Seperti materi pelajaran, LKS, ya, soal sampai soal kuis juga dapat di-share. Nah, jadi tetap bisa dilakukan melalui video conference. Bagaimana dengan mengamati diskusi yang dilakukan oleh observer pada kelompok-kelompok? Bisa saja grup diskusi itu membuat grup WhatsApp kecil. Jadi membuat grup WhatsApp kelompok begitu, di mana observer tertentu yang mengamati kelompok tertentu itu diminta untuk di-add di dalam grup tersebut. Jadi observer tetap bisa mengamati kegiatan diskusi kelompok yang terdapat di grup itu. Di mana di grup WhatsApp tersebut misalkan atau grup kecil tersebut materi diskusi juga bisa di-share di sana. Apakah LKS yang menjadi beban yang menjadi tugas bagi siswa untuk bahan diskusi gitu ya. Nah, itu juga bisa di-share di sana dan observer bisa ikut mengamati. Nah, kemudian pada tahap C juga kembali lagi melakukan VCon antara observer dengan guru model.
untuk melakukan refleksi atas pembelajaran PJJ yang sudah dilakukan oleh guru model. Nah, jadi mungkin saja Bapak Ibu sekalian memang dengan segala keterbatasannya untuk menerapkan lesson study di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tentu tidak menutup kemungkinan selama tadi fasilitas tersebut dimiliki dan kita mempunyai kemampuan untuk melaksanakan lesson study tersebut. Nah, jadi demikianlah Bapak Ibu sekalian tentang lesson study. Mudah-mudahan dengan sedikit pemaparan materi ini Bapak Ibu memperoleh gambaran tentang apa itu lesson study, kenapa diperlukan lesson study, bagaimana implementasinya lesson study, apa manfaat dan tujuannya, dan kemudian apakah masih mungkin lesson study itu dilaksanakan di masa pandemi sekarang ini. Nah, untuk mengakhiri presentasi saya kali ini, saya akan putarkan video lesson study yang akan memberikan gambaran lebih konkret kepada Bapak Ibu tentang lesson study, di mana ini kisah tentang seorang guru matematika di Jepang, Pak Seiyama, yang mengajarkan tentang pengurangan bilangan 3 angka dengan 2 angka, di mana jawabannya sudah diberikan. Dia mempunyai kekhawatiran apakah siswanya bisa memperoleh bentuk pengurangannya, begitu ya. Nah, kemudian dari kekhawatiran itu dia diskusikan, kemudian dia coba implementasikan, ternyata siswanya bisa menemukan pola keteraturan dalam pengurangan bilangan 3 angka menjadi 2 angka itu, dan juga bisa menemukan kemungkinan-kemungkinan bilangan-bilangan yang dapat diisi untuk jawaban yang sudah diberikan tersebut. Baik Bapak Ibu, jadi akan saya share saja video contoh dari penerapan lesson study ini. School is over for the day. It's now dusk, and Mr. Seiyama is working alone, writing something on the board. He is making plans for the lesson he will present for a lesson study to be held in just 1 week. The lesson for this unit focuses on subtracting a 2-digit number from a 3-digit number. It seems to be different from ordinary questions where you solve the problem and fill in the answer. He is going to use a different way of teaching subtraction using a fill-in-the-blank subtraction problem where only the difference is known. The students will be asked to come up with the missing numbers. 無式算というのは普通式の1つ、2つを隠すだけなんですね。で、今回私の場合は3桁引く2桁の全部を隠してしまおうと思うんです。答えは出ている。で、式を考えなきゃいけないというパターンなので、それだけでも子供は最初引き付けられるんじゃないかなと思うんです。Getting the students motivated with a fill-in-the-blank subtraction problem wasn't the only purpose of the lesson. He wanted the students to find certain rules hidden in the answers to the problems. The first rule is that the minuend and the subtrahend increase by 1. The second rule is that there is the same number of equations as the value of the difference. For example, there are 3 ways of subtracting when the difference is 3, and there are 5 ways of subtracting when the difference is 5. If the students know these rules, they can find all the possible combinations of minuends and subtrahends more quickly. Mr. Hosomizu, head mathematics teacher, comes to see Mr. Seiyama. Mr. Seiyama asks him for some advice on how to proceed with the lesson. 答えと個数が一致してますよね。この決まりをこの辺までやっていけば気づくんじゃないかと。いいんじゃない？展開自身が。あとは子供に応じて使っていけばさ。無理にこうやって押し込めんじゃなくてさ、子供の考えをこうやって自由に動かしながら、先生がどっかで投げかけないとダメだよね。切り替えてさ。ここまでなんか気づいたことないとかさ、
だから瀬山先生の一番いいのは、自分が楽しくないと子供も楽しくないだろうっていうことでね。だから夢中になっちゃって、怖いのはね、見えなくなっちゃうところがあるから、こうやって授業を組み立てる前に誰かに相談しておくのがポイントで、そういう意味では瀬山先生いろんな人にこうやって自分が作る前に話しかけてるからいいなと思うんですね。答えが1の場合、2の場合、3の場合ってやっていくうちに、ある規則が見つかると思うんです。その規則を子どもたちが発見した瞬間を楽しみに待ちたい、期待したいし、その言葉を拾ってみんなに広げて、で、じゃあ答えが9の場合は何個式ができるんだろうねっていう、この一言を言えるかどうかが勝負だと思っています。Mr. Sayama wants his students to discover the rules hidden in the answers. Once he discovered the rules hidden in the answers, will he be able to... はい、これ虫クイザーのね四角のところなんだけど、ちょっと今からねどんな虫クイザーがここにこう作ってみますから。じゃあ The lesson study was carried out a week later and was attended by a number of observers, including teachers from other schools. どこがどうかな。ここはね四角です。The entire equation is hidden except for the answer. It's like a puzzle. これが Mr. Sayama successfully captures most of the students' interest. どんな数が入るでしょうかっていう問題。じゃあまず考えてみよう。はい、頑張って。リコがいっぱい作っていいって聞いてるけど、いっぱいできそう？そうだね。そこは。作ると言っても3個しかできない。あ、そう、3個しかできないの？本当だ、3個しかできない。Some students come up with the answers quickly. Others are having difficulty. They still can't find the simplest solution. 100 take away 97. はい、それではこれから発表してもらいます。あ、どんどんいた。じゃあ、はい、まだあるんじゃない？はい。100？101引く98。The students have discovered 3 answers. They are all correct, but one student made this comment. 確認。ないよ。間違ってるところがあるって。なんかね、順番が反対だったんだけどさ。The students discovered that the order of the equations should be ちょっ rearranged. と問題をね、ここで変えてみます。答え5の場合で四角の数考えてみて。The students start writing their answers right away. 100 minus 95 is the first equation they come up with. It just so happens to be the first equation written on the board. 次いきますけども、聞きます。書くのが最初、このやり方、作るやり方って言ったんだけど、どうやってこれ作ったと思う？はい、どうぞ。3桁の1の位が多くなるたびに、下の95、96、97、98とかが、の引く数が多くなっている。これいくつ多くなったの？1か。ね、ここからこ It こ。 looks like the children have realized that both the minuend and the subtrahend increase by 1. これそうみんな。先生ね、はい、じゃあ始めてって言ったら、トーゴがね、すぐポーンと言ったことがあるの。なんて言ったかわかる？たかし、なんて言ったと思う？答えが5だと、作れる式が5個。じゃあ、何？例えばさ、じゃあ1の場合だったらさ、待てよ、答えがじゃあ1の場合だったら何個あると思うみんな。本当？ Then came the moment Mr. Sayama was waiting for. これだったらどうだ、何個あると思う？本当かな？ The children discovered the other rule. There are the same number of possible equation combinations as the value of the difference. 狙いもまあまあ考えてほしいことは考えたんですが、彼らの言葉説明をうまくねこうつなげたりとか、ちゃんと交通整理してその意味を他の子どもたちに理解させるっていうところがうまくできなかったなっていう気持ちはあります。それでは今か
After school, a lesson reflection was carried out with Mr. Sayama. はい、面白いことに普段よく算数ができる子ほど最初できてなかったんですね。なぜかってことを後から子供に聞いたんですけど、できる子ほど答えが3になる場合の1の位の数から考えちゃってる。例えば、引かれる数が1で下は8だとかで、意外とできちゃった子っていうのはもう数を全体的に捉えてる。引かれる数と引く数の差が3だから100と90だがポーンと出ちゃってるんですね。今回はさほどなんていうかな。Mr. Sayama analyzes why some children had difficulties. One of the teachers proposes an alternative way of presenting a problem. なんで1でやんないのかなと思ったら、そのわけは私がなぜ1がいいかなと思ったら、今日やりたいこういうところの内容が1で全部説明できちゃうのね。できない子なんかこれが一番悩むんじゃないの。こっちから考えていくのやっぱり9-8は1とかね。1でやっとくとね、こういうのがヒントになるのよ。できない子。今日の場合3でやっても27、8人はパッとできてたので、今日みたいな。まあ確かに最初から手がつかってなかなか分かんないのが10人ぐらいいたんですけども、まあ、この割合からしたら3でもどうだったらよかったんじゃないかなって思ったんですね。これ以外にないっていうことの説明は上手にできてる。Mr. Tsubota, Vice Principal, made this comment. 感心しちゃったけど。せっかくカードを用意してるでしょ。3桁と2桁で5になるやつ。ああ、先生が書いちゃうのかと思って、子供に書かせたらずっと面白いのにな。適当にさ、子供何人か当てて前出て書けって言ったら面白いと思うんだよね。並ばして。もう順序なんかめちゃくちゃでしょ。適当に何人か当てるわけよ。5個あるって子供が言ったら5人当てようってね、自分で答えかけたらあんなに上手には並ばないし重複するしさ、で足りないものがもう一目瞭で見えてくる、抜けてるので、そういうことをやると並べるっていう活動をみんなでやったことになるでしょ。要するに子供によってもその決まりっていうのをどう取れるのかも先生と感覚のズレがあるから、それは一つ一つ取り上げていったらまあいいのかなって、その一つ一つ取り上げてあげながらやっぱりみんなに共有化していかないと深まっていかないんじゃないかなって。で、線の左側が一例。Mr. Sayama received a lot of advice from experienced teachers. なる場合の仕組みについて考えるようになるんじゃない。 It was an educational opportunity that turned out to be quite an enlightening experience for him. Ya, baik Bapak Ibu, jadi demikianlah presentasi tentang lesson study. Baik, saya akhiri untuk video presentasi ini. Nanti kita akan berdiskusi melalui Vicons yang lebih interaktif. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis atas materinya. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ibu Elis dan Ibu Tina sudah siap untuk sesi tanya jawab? Ya, silakan. Baik Bu, sudah masuk 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Iva. Pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Sinta. Bagaimana cara penerapan PMRI saat PJJ saat ini? Kemudian bagaimana cara mengobservasi kalau siswanya sedang melakukan matematisasi gitu Bu? Apakah cukup jika hanya melalui observasi jawaban pada LKS? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Silakan Ibu Sinta. Langsung dijawabnya? Iya, langsung saja Bu. Oke. Ya. Terima kasih untuk yang bertanya. Tadi siapa Ibu Iva. Memang pada saat Ibu dan Bu Elis menyusun pelatihan ini atau P2M ini, belum terbayang akan terjadi pandemi dan harus PJJ. Tetapi dengan berkembangnya juga tesis dan skripsi mahasiswa yang menggunakan PMRI sebagai pendekatan, itu juga dipikirkan bagaimana tesis atau penelitian mahasiswa yang skripsi itu tetap berjalan walaupun dengan menggunakan pendekatan matematika realistik tadi. Nah, pasti
ada yang kurang, pasti ada yang berkurang dari melihat observasi di kelas seperti langsung apa yang terjadi dengan siswa. Maka memang ada sedikit perubahan kalau pada PJJ dari LKS terstruktur yang dibuat, maka yang bisa kita telaah adalah jawaban siswa. Jawaban siswa itu dikumpulkan dulu semuanya dan kita telaah kenapa siswa ini menjawab sampai sini, kenapa siswa ini menjawab sampai sini, dan itu harus memiliki, guru harus memiliki keterampilan bagaimana menelaah jawaban siswa. Yang sampai sini artinya cara berpikirnya sampai mana, yang sampai sini itu sampai mana. Nah itu yang memang perlu dilatih untuk menjadi untuk menjudge atau memberi nilai kepada siswa bahwa sebenarnya dia sudah sampai atau tidak memenuhi konsep yang harus dia create sendiri. Nah memang agak sulit di bagian itu untuk menjadi bahan diskusi atau menjadi apa ya, di bagian akhir dari sebuah matematika realistik itu kita biasanya melihat langsung apa yang terjadi sama siswa. Karena ini tidak langsung, maka sebaiknya memang kita jadikan satu saja dengan lesson study-nya Bu Elis tadi, bahwa guru, observer dan seterusnya harus mempunyai perangkat yang memang diperlukan sekarang. Dan materi PMRI-nya itu ada di dalam materi yang sedang diajarkan. Kalau guru lesson study tadi mengajarkan bagaimana hasil bilangan 1 angka dari bilangan 3 angka dikurangi bilangan 2 angka. Itu kan sebenarnya seperti mau mengajarkan PMRI yang tadi, yang apa, realistiknya supaya dia open-ended. Itu kan jawaban open-ended, cuma terbatas. Jika jawabannya 3, maka hanya akan tidak ada 3 persamaan. Kalau jawabannya 5, akan ada 5 persamaan. Diharapkan siswa sampai menjawab seperti itu. Nah, untuk bisa tahu siswa menjawab sampai seperti itu ya dari lembar jawaban yang ditulis oleh siswa. Kita tidak bisa langsung melihat siswa itu menjawab seperti apa, tetapi kita meminta gurunya untuk memfoto kepada observer, ini loh jawaban siswa, dan kemudian dilakukan refleksi di bagian lesson study. Mungkin itu sebenarnya yang terpikir sekarang. Kalau dari sisi PMRI-nya, memang LKS terstrukturnya harus lebih detail supaya guru bisa menilai bahwa siswa sudah mendapatkan konsep yang diinginkan atau tidak. Mungkin itu dulu jawabannya Bu Iva. Bagaimana Ibu Iva? Sudah jelas dengan jawaban Ibu Pinta? Ya Bu, sudah jelas. Baik, kalau begitu ini masih ada pertanyaan untuk Bu Pinta, dilanjutkan saja ya Bu. Silakan, silakan. Iya, ada pertanyaan baru yang masuk. Apakah semua materi di kurikulum 2013 bisa menggunakan pendekatan PMRI, Bu? Oke. Nah, pendekatan PMRI itu sebenarnya guru yang harus kreatif. Jadi kalau Bapak atau Ibu tadi yang bertanya itu ke UNJ dan melihat beberapa skripsi dan tesis yang dibuat oleh mahasiswa UNJ, sudah banyak, sudah sampai lebih dari 50. Nah, kalau bisa dibaca satu persatu, itu bisa dikumpulkan menjadi materi kita. Misalnya mengajarkan persamaan garis lurus. Itu sebenarnya kalau tidak langsung saja membuat perpotongan sumbu X, perpotongan sumbu Y, tapi kemudian kita bertanya sebenarnya apa sih garis-garis ini di kehidupan sehari-hari, apa sih yang harus kita lakukan. Nah, biasanya kalau persamaan garis itu dihubungkannya dengan ada barang dengan harga sekian, maka berapa misalnya beli 2 bayar sekian, berapa beli ini bayar sekian. Nah, itu persamaan garis lurus kan. Nah, tapi ada kalanya juga persamaan garis lurus tidak selalu melalui 0,0. Kalau nggak beli barang apa-apa, maka tidak bayar apa-apa. Kadang-kadang ada persamaan garis lurus yang mulainya dari memotong sumbu Y di 2,0, misalnya seperti itu. Nah, kok bisa sih tiba-tiba ada kita memulai titiknya melalui titik 0,2, titik 0,2. Tiba-tiba di sumbu Y kita mulainya di titik 2. Terus langsung membuat persamaan garis lurus. Ya, atau seperti di 0,0 digeser ke atas atau diturunkan ke bawah. Nah, itu sebenarnya kalau di kehidupan sehari-hari apa?
tadinya kita tidak terpikir itu apa pada saat mengajarkan, tetapi biasanya mahasiswa-mahasiswa yang mengambil skripsi ataupun tesis desain research, itu ibu minta untuk dia memang berpikir, kalau di matematika ada, itu berarti sebenarnya memang ada di kehidupan sehari-hari. Maka akhirnya mahasiswa itu kalau diajak berpikir itu sebenarnya muncul apa yang terjadi. Jadi mulai dari harga, kalau tidak beli apa ya 0, kalau beli satu barang harganya sekian dan seterusnya. Tetapi bagaimana yang waktu langsung di 2? Ibu bilang itu dicari, pasti ada. Kenapa kita tiba-tiba muncul di 2? Apa yang terjadi sebenarnya kalau muncul di 2? Langsung dia bilang, oh ibu pada saat sekarang ini ternyata kalau kita langsung di 2 itu bisa langsung di situ adalah harga ongkos kirimnya. Jadi berapapun harga untuk satu bukan di harganya tapi lebih dari harganya kan, karena kita mulainya dari angka 2. Nah ternyata 0,2 itu adalah ongkos kirimnya sekarang. Misalnya seperti ini, maka grafik itu bisa dimodifikasi untuk cara berpikir siswanya. Jadi guru sebenarnya harus kreatif. Kalau seperti ini, semua mata pelajaran kalau dipikirkan perlahan-lahan sebenarnya ada ada matematikanya, tetapi tidak bisa langsung dapat. Kita harus benar-benar berdiskusi, kemudian memikirkan. Itu rata-rata skripsi ataupun tesis yang dibuat oleh mahasiswa di UNJ FMIPA Pendidikan Matematika itu berhasil mendapatkan apa yang dia harus ajarkan kepada siswa. Jadi atau mau contoh lainnya, ya nggak diajak anaknya ya. Jangan dong, nanti repot. Bisa di mute yang Ibu Iva. Maka mungkin salah satu contoh lagi adalah pada saat siswa diminta untuk menghitung luas bangun. Luas bangun itu biasanya dengan bentuk yang sembarang. Ada yang disebut dengan dia menggunakan satu rumus saja, yaitu rumus persegi panjang. Jadi bentuk apapun dari bangun-bangun yang ada, kembalikan ke bentuk persegi panjang, maka dia menjadi perkalian persegi panjang. Cukup anak ingat satu rumus, yaitu panjang kali lebar. Begitu bangunnya jajar genjang, maka dipotong-potong jajar genjang menjadi persegi panjang. Begitu dia bentuknya adalah belah ketupat, dibuat menjadi persegi panjang. Kembalikan menjadi persegi panjang, maka kemudian cukup dengan satu rumus. Ada yang mengidekan seperti itu, bahwa anak cukup mengenal satu rumus. Nah, itu adalah bagian-bagian dari PMRI. Jadi pendekatan matematika realistik itu kadang-kadang juga membuat satu ide baru mengajarkan siswa untuk matematika, tapi yang dia bisa lakukan sendiri. Jadi siswa melakukan sendiri pendekatan yang dia buat. Nah, itu adalah kreativitas guru. Nah, kalau guru sudah punya kreativitas seperti itu dan dia ingin share ke guru lain, maka gunakan lesson study tadi. Maka kenapa Ibu bergabung dengan Ibu Elis? Karena sebenarnya kalau guru sudah mempunyai ide di dalam PMRI dan kemudian ide itu bagus untuk di-share ke guru lain, seperti tadi Mr. siapa tuh yang dari Jepang tadi? Seiyama. Halo? Halo? Sepertinya koneksi Ibu Pinta sedikit bermasalah. Halo, Ibu Pinta? Baik, kalau begitu saya lanjut ke pertanyaan untuk Bu Elis. Ya. Pertanyaannya sebetulnya tadi ditanyakan sebelum masuk ke materi yang PJJ, Bu. Pertanyaannya bagaimana lesson study ketika keadaannya sedang PJJ seperti ini? Mungkin Bu Elis mau menambahkan? Ya, tadi siapa yang bertanya, Mbak Ingri? Oh ya, yang bertanya Pak Darmadi, Bu. Siapa? Pak Darmadi. Oh iya, oke Pak Darmadi, salam jumpa. Ketemu lagi di sini kita dalam pelatihan ini. Ya, saya akan jawab. Tadi di slide presentasi saya saya jelaskan bagaimana pelaksanaan lesson study di masa pandemi ini. Apakah masih mungkin? Saya tanyakan kepada Bapak Ibu guru sekalian dan saya jawab mungkin ya. Jadi mungkin saja untuk dilaksanakan dengan segala keterbatasannya tadi gitu. Jadi toh tahap plan itu tetap bisa dilaksanakan melalui video conference dengan menggunakan platform ya yang ada di Bapak Ibu guru sekalian gitu dalam
Mungkin Bapak Ibu guru juga kalau rapat di sekolah kan juga sudah menggunakan platform gitu. Rapat dengan kepala sekolah, dengan guru-guru gitu kan. Nah, sudah menggunakan platform. Nah, bisa jadi dengan menggunakan platform tersebut diskusi, tapi diskusinya di sini adalah masalah pelaksanaan lesson study gitu. Dan pada tahap dunia juga dilaksanakan dalam bentuk ya itu tadi, dalam bentuk daring, dalam bentuk PJJ begitu ya. Jadi mungkin saja juga untuk melakukan kelompok di mana di dalam kelompok itu nanti membentuk grup kecil lagi gitu yang seperti sudah saya sampaikan. Jadi membuat grup WA gitu ya di mana observernya bisa dimasukkan. Jadi misalkan sudah diberitahu sebelumnya oleh guru model bahwa akan ada pembagian kerja kelompok, misalkan satu kelas ini akan dibagi dalam 5 atau 6 kelompok misalkan. Satu kelompoknya 5 orang begitu. Nah, nanti sudah pada waktu plan itu sudah diatur juga dengan observer kelompok siapa yang akan diamati oleh observer yang mana gitu. Nah, jadi grup-grup kecil itu dibuat oleh kelompok mahasiswa tersebut dan guru model tentunya yang memerintahkan kepada setiap ketua kelompoknya untuk mengundang ibu atau bapak yang observer ke dalam grupnya gitu, hanya untuk sekedar mengamati. Jadi tidak untuk melakukan intervensi atau mengatur ya atau memberikan jawaban, memberikan solusi. Nah, tidak demikian, tapi hanya untuk mengamati kerja kelompok itu di dalam grup itu seperti apa gitu. Dimana juga di grup WA kan sudah bisa format-format tugasnya itu dibagikan gitu. Nah, jadi sudah ketahuan gimana observer bisa mengamati bagaimana kerja kelompok tersebut terhadap tugas yang diberikan tersebut gitu. Dan nanti pada tahap refleks, dan itu bisa direkam ya. Jadi kejadian pembelajaran menggunakan PJJ ini kan bisa direkam gitu. Jadi bisa direkam, tidak perlu kameramen, tapi mungkin hostnya sendiri bisa langsung merekam. Nah, kemudian nanti direfleksi juga dilakukan lagi seperti tadi. Jadi vikon lagi begitu antara guru model dengan dengan observer untuk membahas PJJ yang sudah dilakukan. Jadi kalau pertanyaannya mungkin untuk dilakukan, hanya di sini mau atau tidak untuk melakukannya. Nah, itu terpulang kembali seperti itu. Ya, jadi itu jawaban Bapak Darmadi. Bagaimana? Bagaimana Pak Darmadi? Oke, terima kasih gitu ya. Memang kami di ini Bu ya kondisinya itu sinyal jadi memang agak kendala gitu loh Bu. Iya, betul. Nah, Pak. itu yang jadi bahan pertanyaan saya gitu kan. Kemudian juga beban-beban guru-guru masing-masing guru ya untuk menjadi observer itu memang agak berat. Jadi itu yang melandasi saya bertanya. Jadi pertama sinyal, terus kuota juga anak. Tapi mudah-mudahan nanti kalau bantuan dari Kemendikbud sudah datang, mungkin bisa kali ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu Elis ya. Iya, memang tadi semula juga sudah saya sampaikan kan demikian Pak Darmadi. Ya. Ini saja memang untuk dilaksanakan selama fasilitas IT, kuota internet, nah itu tersedia tentunya. Baik oleh guru model, observer maupun peserta didiknya gitu, siswa-siswanya di sekolah tersebut kan seperti itu ya Pak? Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Waktu kita sekitar 10 menit lagi untuk tanya jawab Bu. 10 sampai 15 menit lagi karena tadi terlambat. Untuk pertanyaan kedua ya Bu Elis, apakah PMRI ini bisa dikolaborasikan dengan segala model pembelajaran? Oh sebentar, ini PMRI. Saya lanjutkan ke pertanyaan lesson study dulu. Untuk lesson study, ada pertanyaan dari Ibu Nurul. Ibu Nurul melihat ada kemiripan antara lesson study dengan PTK, Bu. Apa saja yang membedakan antara lesson study dengan PTK jika dilihat dari dua tahap pelaksanaannya? Iya, betul. Siapa tadi yang menanyakan, Bu? Bu? Ibu Nurul. Ibu? Nurul. Nurul, oh ya, oke Ibu Nurul ya. Jadi lesson study itu adalah penelitian kecil memang, ya penelitian kecil untuk mengkaji pembelajaran, ya.
tahap-tahapnya memang sama. Jadi di lesson study itu ada tahap plan, do, see. Nah, kalau di PTK plan, do, kemudian analisis, refleksi seperti itu ya. Nah, kalau di PTK itu dilaksanakan plan, do, see itu bersiklus-siklus gitu, ya kan? Jadi satu siklus itu terdiri dari plan, do, see gitu kan. Siklus 1 belum tercapai indikatornya kalau di PTK. Di siklus 1 itu belum tercapai indikator ketercapaian siklus kan ada. Jadi di dalam PTK itu kan ada indikator ketercapaian siklus tuh maunya apa gitu. Ya, nah kalau itu belum tercapai dilanjutkan lagi di siklus kedua. Di mana dalam tahap siklus kedua itu dilakukan lagi itu plan, do, see itu, gitu kan? Yaitu plan, do, kemudian analisis, refleksi. Kalau pada siklus kedua itu belum juga tercapai, dilanjutkan lagi di siklus ketiga. Nah, di setiap siklus ketiga, di siklus ketiga itu dilakukan lagi tahap plan, do, see gitu, ya kan? Nah, kalau di lesson study itu implementasinya plan, do, see itu sekali, ya kan? Sekali di situ. Nah, kemudian tidak harus, karena ini artinya bukan untuk ditulis dalam bentuk penelitian yang ketat seperti di PTK, gitu ya. Nah, jadi dalam satu siklus plan, do, see itu kemudian sudah didiskusikan bersama, sudah bisa menghasilkan perbaikan pembelajaran. Jadi target untuk lesson study itu mau memperbaiki apa, gitu kan? Nah, sudah tercapai. Nah, bisa saja cukup di satu siklus itu saja, gitu. Ya, di satu siklus itu aja. Jadi tidak perlu bersiklus-siklus seperti di PTK. Jadi bisa dikatakan bahwa lesson study itu adalah penelitian kecil gitu ya, penelitian kecil, penelitian yang lebih sederhana, tapi dia adalah bakal menjadi penelitian tindakan kelas gitu. Jadi baby-nya dari penelitian tindakan kelas bisa dikatakan seperti itu. Jadi bermula dari melakukan penelitian, pengkajian, pembelajaran secara kecil, nah kemudian didalami gitu ya, didalami secara komprehensif, kemudian dibuat dalam bentuk bersiklus-siklus, maka kita bisa jadikan PTK. Nah, jadi gitu. Jadi kalau di lesson study tidak harus bersiklus-siklus gitu ya. Dalam sekali kolaborasi, sekali satu siklus sudah tercapai target pembelajarannya ya sudah gitu. Ya. Nah, jadi memang ada kemiripannya. Jadi bisa saya katakan bahwa lesson study itu adalah penelitian kecil, baby-nya dari PTK gitu. Kalau PTK itu dilakukan bersiklus-siklus, setiap siklusnya itu ada plan, do, see seperti itu. Ya, tapi kalau di lesson study, plan satu siklus itu aja. Oke, itu Mbak Ingrid. Ya. Ibu Elis, ada satu pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan Ibu Pinta. Untuk Bu Elis, apakah observasi lesson study hanya dilakukan untuk satu kali pertemuan, Bu? Atau seperti PTK yang merujuk pada luas tidaknya pembelajaran? Ya, bisa jadi kalau cuman sekali saja dilaksanakan lesson study, ya observasinya pada saat lesson study itu. Tapi kalau misalkan lesson study itu nanti mau dilanjutkan lagi, misalkan pada tahap refleksi, coba kalau kita coba misalkan seperti tadi yang difilmkan tadi, divideokan tadi. Nah, bisa jadi hasil refleksi pada tahap refleksi tadi, Pak Seyama itu disarankan oleh observer-observer, misalkan bagaimana kalau misalkan diubah gitu. Jadi jawabannya tidak diberikan, tapi biarkan saja jawabannya itu terbuka, nanti anak sendiri yang mengisi jawabannya dilemparkan seperti itu gitu ya. Nah kemudian anak sendiri yang mengisi jawabannya, kemudian dia juga sendiri yang menentukan bilangan 3 angka dan bilangan 2 angka, yang bisa diisi sesuai dengan jawaban yang ditulis sendiri oleh mahasiswa. Maka nanti tentu itu pembelajarannya akan semakin interaktif, akan semakin menantang lagi gitu. Nah, kalau itu mau dilaksanakan lagi di dalam suatu bentuk lesson study lagi, hasil refleksi tadi ya berarti diulang lagi hasil lesson study-nya, memperbaiki sesuai dengan masukan observer gitu. Jadi dilakukan lagi lesson study tahap yang kedua. Ya, tahap yang kedua yaitu yang melaksanakan lesson study sesuai masukan dari observer atau hasil refleksi di lesson study yang pertama gitu. Nah, jadi dilaksanakan lagi ya berarti akan terdapat lagi di situ nanti observasi. Jadi kalau satu lesson study ya satu kali observasi. Nanti kalau mau dilaksanakan lagi gitu ya lesson study yang kedua,
untuk mengimplementasikan hasil masukan dari observer pada tahap refleksi, nah maka dilaksanakan lagi lesson study yang kedua. Nah maka di tahap lesson study yang kedua ini ya nanti ada observasi lagi. Jadi kalau dalam satu lesson study ya plan do see satu kali itu aja gitu. Nanti hasil C-nya bagaimana, mau dilaksanakan lesson study lagi, berarti ada lagi di situ plan do see-nya. Nah seperti itu. Baik Ibu Elis, terima kasih. Selanjutnya saya kembali ke Ibu Pinta, apakah sudah bisa bergabung, Bu? Halo, Ibu Pinta? Tadi sepertinya udah ada Ibu Pinta. Ya. Sudah, tapi kurang jelas. Nah, itu Ibu Pinta. Iya. Kita coba saja dulu ya, Bu ya. Saya tanyakan dulu pertanyaannya. Ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Praja. Apakah PMRI bisa dikolaborasikan dengan segala model pembelajaran, Bu, terutama untuk pembelajaran berkelompok? Karena kalau beliau tidak salah tangkap, di slide karakteristik RME, interaktifnya ditekankan antara guru ke siswa, bukan siswa ke siswa. Seperti itu, Bu, kurang lebih pertanyaannya. Silakan, Bu Pinta. Ibu tidak menangkap dengan jelas. Bisa diulang? Ya, baik Bu. Kalau begitu pertanyaannya saya Kalau Ibu tutup. Ibu tutup. Enggak, sekarang coba Ibu tutup Ibu. Enggak. Iya Bu. Halo Ibu Pinta. Baik. Ibu Elis, kalau begitu, bukan, Ingrid bicara saja. Okay, Ingrid iya, bicara saja, tapi Ibu mute dulu. Untuk mendengar Anda, Ibu mute. Sebentar. Baik. Jadi pertanyaannya seperti ini, Bu. Apakah PMRI bisa dikolaborasikan dengan berbagai model pembelajaran, terutama untuk pembelajaran berkelompok? Karena kalau di slide yang tadi sudah ditampilkan, karakteristik RME ini ditekankan antara guru ke siswa, bukan siswa ke siswa. Seperti itu, Bu, pertanyaannya. Silahkan, Ibu Pinta. Video. Oke, Ibu tanpa layar supaya masih tetap jelas, karena mungkin berat kalau pakai layar. Jadi, begini, justru interaktivitas itu antara siswa dan guru itu dari LKS-nya. Tetapi pada saat LKS sedang dikerjakan, memang awalnya adalah individu siswa, tetapi sesudah itu dia bisa dengan kelompok. Sehingga kalau guru ingin menerapkan pendekatan PMRI, misalnya saja yang paling sederhana pakai metode START, maka pada saat anak berkelompok di kelompoknya, materi yang diberikan oleh guru adalah materi atau LKS-nya adalah LKS yang berisi tentang pembelajaran PMRI. Tetapi anak mengerjakannya dalam kelompok START. Jadi sebenarnya boleh pakai apa saja yang mau digunakan model-model pembelajarannya. Tetapi pendekatan PMRI-nya jangan hilang, yaitu bahwa siswa menemukan sendiri materinya dan kemudian guru menerangkannya mulai dari yang horizontal sampai dengan yang vertikal. Itu ada di dalam LKS. Sehingga mungkin LKS-nya bertahap, atau guru waktu menerangkan horizontalnya itu masih dalam bentuk cerita dulu, dan kemudian waktu siswa mengerjakannya sudah dalam bentuk yang vertikal. Yang seperti itu. Sehingga boleh dengan model pembelajaran yang lain, digabungkan dengan model pembelajaran lain. Bahkan kalau menjadi sebuah skripsi atau tesis, memang sangat diharapkan itu harus pendekatan PMRI harus dikombinasikan dengan model pembelajaran seperti apa yang harus diberikan, yang akan diterapkan oleh guru. Apakah sudah cukup jelas? Bagaimana Silakan, Pak Praja? Pak Praja, apakah sudah jelas jawabannya? Baik Bu, Ibu Pinta lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu, yang selanjutnya. Halo Ibu Pinta. Iya, silakan. Ya, baik. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bu Ayu. Bagaimana tolak ukur keberhasilan belajar berdasarkan penilaian kognitif dan afektif pada PMRI dan lesson study di masa pandemi, terutama untuk penilaian afektifnya? Silakan Bu Pinta.
Maaf, penilaian afektif? Iya Bu, terutama untuk penilaian afektifnya. Karena di masa pandemi ini gitu Bu. Afektif, oke. Ini agak sulit kalau afektif itu kan harus melihat ke siswanya. Nah itu yang kurang bisa diukur. Jadinya sebenarnya kalau sebentar, Ibu berpikir kalau yang afektif itu kan berarti memang bagian dari PMRI yang mau dilihat bahwa siswa itu sebenarnya sudah memiliki rasa suka tidak dengan matematik dan seterusnya. Terpikir sih oleh Ibu kalau misalnya memang sudah anak dengan kelas 5 atau kelas 6 atau SMP bisa menggunakan kuesioner, dan itu lagi-lagi gurunya yang harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga dia bisa memancing atau bisa mengukur mulanya sendiri. Mungkin itu kalau kurang jelas tolong ditanyakan lagi. Ibu berpikir sedikit atau coba Bu Elis apakah bisa kalau tadi baik dari PMRI maupun lesson tadi mengukur afektifnya, tapi bukan mengukur kognitifnya, mengukur afektifnya. Ya, kalau kognitif jelas itu kan bisa dengan soal. Kalau kognitif, kalau afektif ini biasanya kalau dari perubahan sikap siswa terhadap gurunya di kelas, terhadap pelajarannya di kelas itu terlihat. Nah, kalau ini di rumah kadang-kadang kita saja dengan mahasiswa harus mengatakan bahwa tolong videonya dibuka, kita mau melihat bahwa Anda sebenarnya siap kuliah atau tidak. Nah, itu kan agak sulit sebenarnya mengukurnya. Anda sendiri sebagai mahasiswa juga jelas dosennya sendiri agak susah mengukur bahwa sebenarnya bagaimana siswa-siswa di sekolah kuliah di rumah. Atau Bu Elis ada tambahan? Ya, kalau tadi seperti yang saya sampaikan pada tahap plan itu kan ada yang di sana yang disebut dengan identifikasi masalah gitu ya. Nah, jadi identifikasinya tadi saya berikan di sana bisa difokuskan pada beberapa fokus gitu. Di antaranya mungkin pada materi yang sulit gitu ya, pada strategi pembelajaran, pada teaching material, atau pada siswa gitu kan, pada siswanya, pada aktivitas siswa, perilaku siswa. Nah, yang perlu menjadi perhatian. Nah, pada bagian yang perilaku siswa, nah ini di situ tentu ada saja yang dikatakan perilaku yang mau dilihat itu afektifnya gitu kan. Jadi bisa mungkin bagaimana respon siswa terhadap materi ini gitu. Jadi apakah dia menyenangi, apakah dia berminat begitu ya, apakah dia antusias. Nah, itu kan masalah-masalah afeksi yang seperti itu gitu. Nah, jadi ya kalau memang seperti itu ya berarti lesson study-nya diarahkan identifikasinya pada hal tersebut gitu. Jadi mengidentifikasi yang difokuskan pada sikap, pada afektif siswa gitu. Nah, jadi bisa saja di lesson study tergantung yang mau difokuskan di mana pada pelaksanaan lesson study-nya. Jadi kalau yang mau di lesson study-kan adalah untuk memperbaiki perilaku siswa gitu ya. Mungkin perilaku sekelompok siswa yang hiperaktif begitu, bagaimana guru melaksanakan pembelajaran itu supaya bisa menghandle gitu ya, atau mengkoordinir atau memanage kelakuan dari siswa-siswa tersebut sehingga dia menjadi berminat, sehingga dia menjadi tertarik, sehingga dia menjadi termotivasi untuk belajar begitu. Nah, maka tentu itu yang diamati, yang di lesson study kan berarti tertuju pada difokuskan pada masalah afektif dari siswanya gitu. Jadi bisa aja. Nah, seperti itu diimplementasikan. Tapi kalau misalkan mau materi,
mau dilihat kemampuan kognitif dari siswa itu terhadap pemahaman materi tersebut, yaitu dilihat dari kognitifnya gitu kan. Jadi bagaimana pemahaman siswa tentang materi, misalkan persamaan garis singgung lingkaran nih sulit gitu kan. Jadi bagaimana mengajarkan ini supaya mudah, maka itu diidentifikasi pada materinya. Berarti yang dilihat itu dari segi kognitifnya gitu. Jadi kalau menurut saya ya bisa, lesson study juga bisa dilihat efektifnya. Jadi fokus yang di lesson study-kan itu adalah pada perilaku. Baik, Ibu ada satu pertanyaan terakhir sebelum saya tutup sesi tanya jawab ini, karena waktunya sangat terbatas. Pertanyaannya adalah bagaimana faktor apa saja yang mempengaruhi latar belakang PMRI dan lesson study? Faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi. Untuk ya, kalau saya utarakan bahwa ada alasan yuridis tadi kan, dan juga ada alasan lain tadi gitu. Nah, alasan yuridis itu karena kan memang guru itu harus di alasan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen itu tadi, bahwa guru itu kan harus memiliki kompetensi pedagogi profesional gitu kan, terus sosial, ada 4 kan pedagogi profesional, kepribadian dan sosial. Nah itu. Nah, jadi untuk salah satunya lesson study di sini adalah bisa mewujudkan kompetensi pedagoginya, kompetensi profesionalnya gitu. Jadi dengan melakukan pengkajian pembelajaran kan dia bisa memperbaiki kompetensi pedagoginya gitu, ilmu tentang mendidiknya begitu. Kemudian juga dengan melakukan lesson study, misalkan mengkaji pembelajaran tentang materi-materinya, dia bisa meningkatkan profesionalnya gitu, memiliki pemahaman tentang materi tersebut. Apalagi kalau misalkan tadi dijadikan PTK, kemudian diseminarkan gitu ya. Nah itu kan akan meningkatkan profesional dari guru. Jadi alasannya tadi yang mempengaruhi tentu karena adanya kebutuhan alasan yuridis tadi, dan bahwa pembelajaran itu kan tidak ada yang sempurna tadi. Setiap orang itu harus selalu memperbaiki diri, ya. Nah, jadi harus bersifat terbuka terhadap masukan-masukan orang lain gitu. Jadi jangan seperti katak di dalam tempurung ya, yang belajarnya tuh itu aja yang dia sampaikan, nggak mau terbuka kepada orang lain gitu ya. Nggak tahu ini ilmu yang disampaikan tuh benar atau enggak gitu. Nah, jadi melalui lesson study itu kan bisa selain diperbaiki juga bisa dikembangkan gitu. Jadi alasan yang mempengaruhi ya karena untuk memperbaiki kompetensi dari guru itu sendiri, dan untuk memperbaiki pendidikan kita tentunya ya. Jadi untuk memperbaiki pendidikan supaya lebih baik, lebih maju lagi ke depannya gitu kan. Nah, seperti itu kalau menurut saya, Bu Yani. Baik, Ibu Pinta ada yang ingin ditambahkan? Iya, saya tambahkan sedikit. Kalau dari PMRI itu yang dilihat adalah dari siswanya kan. Siswa memerlukan guru yang kreatif untuk siswa itu mendapatkan matematika secara utuh. Yang dibilang utuh itu dianggapnya ya bahwa dia adalah real di kehidupannya dia, dan kemudian disampaikan oleh guru dengan caranya yang lebih tepat. Nah, kalau PMRI itu atau PMRI itu merasa bahwa guru harus bisa mengajarkan yang sebaik-baiknya kepada siswa, nah di lesson study lah tempatnya untuk guru itu harus bisa menerima bahwa yang dirasa sudah dibuat dengan sebaik-baiknya, tetapi pada saat kemudian dibuat menjadi sebuah lesson study, masih ada juga nanti di bagian refleksi dikritik oleh temannya dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya hal yang sangat baik karena membuat yang sebaik-baiknya pembelajaran itu ternyata belum tentu yang sebaik-baiknya seperti tadi, bahwa manusia itu pasti dengan kekurangannya, tetapi begitu dengan adanya lesson study, jadi PMRI-nya itu dibawa ke lesson study, dan kemudian di dalam lesson study masih dikoreksi oleh teman-teman sejawatnya, maka akan menjadi sebuah pembelajaran yang lebih baik lagi. PMRI-nya itu disempurnakan lewat apa? Lewat lesson study tadi. Jadi mengapa tadi kompetensi guru yang tadi menjadi lengkap, karena tadi bahwa mengajarnya guru kalau dari PMRI dari sisi materi matematikanya
Nah, sementara kalau dari lesson study itu bisa keseluruhan. Maka yang afektif itu memang mungkin bisanya di lesson study. Karena kalau dari PMRI afektifnya itu bukan dipantau, tetapi itu adalah efek tambahan yang tidak perlu diukur sebenarnya, tetapi akan terasa oleh guru di dalam kelas. Maka akan ada sedikit perbedaan memeriksa afektif dan kognitif. Kalau di lesson study tadi bisa dikhususkan, kalau memang sedang afektif yang dilihat, maka diobservasi. Tapi kalau di lesson study itu semuanya akan ada sedikit perbedaan. Mengajarkan PMRI itu diharapkan siswa itu bisa berdiskusi, siswa bisa berinteraksi, dan seterusnya. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih. Mohon maaf Ibu tidak buka videonya. Berat kalau dibuka nanti takut internet bisa. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Pinta dan Bu Eli sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sudah, Ingrid. kita. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai pada akhir acara. Ada sedikit informasi bahwa Bapak dan Ibu harus mengisi kuesioner tes pemahaman akhir yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Silahkan bisa dicek, saya kirimkan ulang. Nanti juga saya akan kirimkan di grup WhatsApp. Mohon Bapak dan Ibu mengisi kuesioner ini. Selanjutnya, saya akan langsung saja tutup acara hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Pinta dan Bu Eli sudah memberikan materi dan jawaban yang sangat luar biasa. Baik, kami dari panitia sesi ini mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada ketidaksempurnaan atas pelaksanaan sesi ini. Saya selaku moderator mohon pamit. Salam. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Bu Elis, Bu Pinta. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada pertanyaan diajukan saja di grup ya Bu, Bapak. Ya, Ibu, keren banget Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya.